Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah mesin bisa lihat sekumpulan data, terus klik, langsung nemuin kelompok-kelompok alami di dalamnya? Padahal kita nggak kasih tahu apa-apa loh. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal bongkar rahasia di balik metode yang keren ini, namanya hierarchical clustering. Oke, kita mulai dari kasus yang simpel ya. Bayangin, kita punya data 5 mahasiswa, ada Andi, Budi, Citra, Dedi, dan Eka. Datanya sederhana aja, kita cuma lihat 2 kebiasaan mereka. Pertama, rata-rata jam mereka di perpustakaan tiap minggu, dan kedua, jumlah absen mereka selama 1 semester. Dari data tadi, pertanyaannya jadi gini. Berdasarkan kebiasaan mereka itu, siapa sih yang sebenarnya satu geng? Siapa yang paling mirip satu sama lain? Nah, inilah teka-teki yang mau kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Kita masuk bagian pertama, teka-teki pengelompokan mahasiswa. Kita bakal pakai data ini sebagai contoh kasus buat ngerti gimana cara kerja sebuah algoritma yang, jujur aja, pinter banget. Nah, alat bantu kita namanya hierarchical clustering. Gampangnya, anggap aja ini kayak metode perjodohan untuk data. Jadi, dia mulai dengan asumsi kalau setiap mahasiswa itu kelompoknya sendiri-sendiri. Terus pelan-pelan, dia gabungin yang paling mirip, terus yang mirip berikutnya, sampai akhirnya membentuk semacam pohon keluarga. Terus gimana caranya si algoritma ini nentuin siapa yang paling mirip? Nah, tentu ada aturannya dong. Yuk kita lihat aturannya, yaitu aturan tetangga terdekat. Aturan yang kita pakai kali ini namanya single linkage. Biar gampang, coba deh bayangin setiap kelompok mahasiswa itu adalah satu pulau. Nah, buat ngehubungin 2 pulau, kita kan pasti cari cara termurah ya, yaitu dengan bangun satu jembatan pendek di antara 2 titik terdekat mereka. Jarak terpendek inilah yang jadi kuncinya. Tapi, kedekatan itu diukurnya gimana? Nah, kita pakai yang namanya jarak Euclidean. Ini sebenarnya cuma penggaris lurus di dunia data. Pakai rumus ini, kita bisa hitung jarak yang pasti antara setiap mahasiswa berdasarkan 2 kebiasaan mereka tadi, jam di perpus dan jumlah absen. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang waktunya kita praktek. Di bagian ketiga ini, kita bakal coba bangun kelompok-kelompok itu selangkah demi selangkah, persis kayak yang dilakuin sama komputer. Langkah pertama, kita bikin yang namanya matriks jarak. Anggap aja ini peta kedekatan antar mahasiswa. Makin kecil angkanya, makin mirip mereka. Dan langsung kelihatan nih, ada 2 pasang mahasiswa yang punya jarak paling kecil yang sama persis, yaitu 1,0. Ini petunjuk pertama kita. Algoritma ini kerjanya selalu mulai dari yang paling dekat dulu. Karena jarak antara Andi dan Budi itu 1,0, salah satu yang paling pendek, mereka langsung kita gabungin jadi kelompok pertama. Hal yang sama juga terjadi buat Citra dan Dedi. Jarak mereka juga 1,0. Jadi langkah pertama beres, kita udah nemuin 2 pasangan pertama. Oke, setelah penggabungan pertama tadi, peta kita jadi berubah. Matriksnya jadi lebih kecil. Sekarang kita punya grup Andi Budi, grup Citra Dedi, dan Eka yang masih sendirian. Terus gimana? Ya kita hitung ulang jaraknya pakai aturan tetangga terdekat tadi. Contohnya nih, buat cari jarak antara grup C, D ke Eka, kita ambil jarak minimum antara anggota grup itu ke Eka. Nah, setelah dihitung ulang, ternyata jarak terpendek yang baru di seluruh matriks ini adalah 2,0. Lanjut ke langkah kedua, kita gabungin lagi. Ternyata jarak terpendek itu ada di antara kelompoknya Citra Dedi dengan Eka. Jadi Eka yang tadinya sendirian, sekarang ditarik masuk ke geng mereka. Kelompok mereka pun jadi lebih besar. Dan selesai, algoritmanya berhenti di sini. Ujung-ujungnya kita punya 2 kelompok yang jelas banget bedanya. Di satu sisi ada Andi dan Budi, di sisi lain ada Citra, Dedi, dan Eka. Misi pengelompokan kita berhasil. Ngitung-ngitung matriks tadi emang penting sih buat ngerti logikanya. Tapi, ada cara yang jauh lebih elegan buat lihat seluruh proses ini sekaligus. Selamat datang di silsilah keluarga data. Jadi, semua langkah-langkah dan angka-angka tadi, gimana cara kita mengubahnya jadi satu gambar yang gampang dimengerti? Jawabannya ada di slide berikut. Inilah dia, sebuah dendrogram. Ini tuh beneran kayak pohon keluarga buat data kita. Cara bacanya gampang banget. Makin rendah garis horizontal yang nyambungin 2 mahasiswa, artinya mereka makin mirip. Tuh lihat deh betapa rendahnya garis yang nyambungin Andi dan Budi. Itu nunjukin kedekatan mereka. Dan inilah hasil akhirnya, kelihatan jelas banget kan? Dendrogram ini ngebagi mahasiswa kita jadi 2 kelompok yang beda karakter. Kelompok pertama
Andi dan Budi bisa kita kasih julukan kelompok disiplin. Mereka rajin ke perpus dan jarang absen. Kelompok kedua, yaitu Citra, Dedi, dan Eka, bisa kita sebut kelompok kurang aktif. Kerennya, nama-nama ini muncul secara alami dari pola datanya sendiri. Kita udah jalan-jalan dari teori sampai ke praktek manual. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua ini diaplikasikan di dunia nyata. Tentu aja, di dunia nyata kita nggak bakal ngitung ginian pakai tangan ya. Capek. Semua proses yang barusan kita lakuin itu bisa dieksekusi dalam sekejap mata, cukup dengan beberapa baris kode Python. Nah, inilah kekuatan otomatisasi. Tapi metode tetangga terdekat atau single linkage yang kita pakai ini ada plus minusnya juga. Kelebihannya, dia simple dan jago nemuin kelompok dengan bentuk yang aneh-aneh. Tapi kekurangannya, dia ini bisa sensitif banget sama data-data anomali. Dan kadang-kadang malah bikin kelompok yang panjang kayak rantai. Dan penting juga buat kita tahu, single linkage itu bukan satu-satunya aturan main. Ada metode lain kayak complete linkage yang malah ngelihat tetangga terjauh, atau average linkage yang ngambil jalan tengah. Tiap aturan ini bisa menghasilkan bentuk kelompok yang sedikit berbeda. Jadi kenapa sih semua ini penting, apalagi buat dunia pendidikan? Ya karena dengan analisis macam ini, sebuah universitas misalnya bisa mengidentifikasi mahasiswa mana yang mungkin berisiko, bisa merancang pendekatan belajar yang lebih personal, dan bisa mengalokasikan sumber daya kayak bimbingan atau tutor dengan jauh lebih tepat sasaran. Dan ini yang bikin kita mikir kan? Kalau algoritma sesederhana ini aja bisa nemuin pola tersembunyi dari kebiasaan 5 mahasiswa, coba bayangin pola-pola bermakna apa lagi yang sebenarnya lagi nunggu untuk kita temukan di lautan